Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 395 bersayap. Low apa? Sundong tidak bereaksi pada awalnya, tapi kulitnya berubah tiba-tiba, dan dia gemetar, dan berkata, "Low. Sekretaris Jenderal Low." Kemudian kakinya menjadi lunak, dan dia hampir jatuh ke tanah. "Sepertinya kamu masih ingat aku." Low Banghua mencibir dan berkata dengan serius. "Sekretaris Jenderal Low, sial, sial." Sundong berkata dengan suara gemetar, Aku tidak tahu itu panggilanmu. Kamu pasti tidak akrab denganku. Aku marah sekarang, jadi aku sedikit marah. Sial, aku akan membayarmu 1 hari lagi." Low Banghua tidak peduli padanya ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan berkata, "Aku tahu, anakmu patah lengan. Kamu sedang dalam mood yang buruk dan kamu bisa dimaafkan. Bagaimana keadaannya sekarang?" Hah? Mata Sundong berbinar, dan dia berkata dengan heran, "Sekretaris Jenderal Low, bahkan kamu tahu tentang ini. Terima kasih atas perhatianmu untuk Doxy." Berkah Sekretaris Jenderal Tolou, ini bukan masalah besar. Jika tidak masalah, lupakan saja, kata Low Banghua dengan sungguh-sungguh. Lupakan. Sundong tiba-tiba membuka mulutnya, tanpa disangka Low Banghua sudah menunggunya di sini. "Saya tahu, ini adalah kesalahpahaman." Low Banghua berkata, "Anak Anda yang melakukannya lebih dulu, jadi bawahan lama saya yang melakukannya." "Ah, orang tuamu. Sundong jelas terkejut. "Ya, dia dulu melindungi keselamatan saya dan banyak membantu saya dengan berada di sekitar saya. Nanti, karena kebutuhan pekerjaan, saya mengirimnya untuk melindungi Tuan He saat ini." Untuk melindungi siang nantian, Low Banghua harus berbohong dan berbohong, mengklaim bahwa Bu Cheng telah melindungi dirinya sendiri sebelumnya. Adapun Bu Cheng sekarang melindungi Lin Yu, Bu Cheng telah memberitahunya segalanya sekarang. "Tuan Ho, Anda membiarkan tangan pribadi Anda melindungi Tuan He ini." Sundong tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kalau begitu, Tuan Ho ini pasti identitas yang tidak biasa. Lupakan. Low Banghua tahu bahwa kontribusi Lin Yu dalam pengobatan Tiongkok memang sosok yang unik dalam pengobatan Tiongkok, jadi dia mengangguk. Tapi Sundong benar-benar salah paham apa yang dia maksud, berpikir bahwa Lin Yu adalah kader tingkat tinggi seperti Low Banghua, atau bahwa orang tua dan kakek nenek Lin Yu bahkan lebih tinggi dari Low Banghua. Jelas yang terakhir lebih mungkin, jika tidak bagaimana anak buah Low Banghua melindungi Tuan He ini. Dan Low Banghua secara pribadi memanggilnya untuk menjadi perantara. Lebih penting lagi, Tuan He ini juga memiliki nama belakangnya. Di mana ibu kotanya? Jantung Sundong tiba-tiba melonjak, wajahnya menjadi pucat, pasti. Tuan He ini pasti dari keluarga He. Dia bisa mengabaikan keluarga Li dan keluarga Wan, tapi keluarga He, keluarga militer dan politik yang hebat, hanyalah raksasa baginya. Jika dia diam-diam ditunda dan dikeluarkan, itu seperti bermain. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa takut, dan menoleh untuk melihat putranya yang mengecewakan. Aku tahu. Sundong berkata dengan suara gemetar dan mengangguk buru-buru, "Jangan khawatir, aku tahu bahwa anakku bertemu dengan Tuan He ini. Aku akan memanggil Tuan He untuk meminta maaf." "Kamu tidak perlu meminta maaf, jangan biarkan saja." Low Banghua tampak sedikit terkejut. Aku tidak tahu bagaimana seorang menteri Sundong Tang bisa begitu panik. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa. "Minta maaf, kamu harus minta maaf, jangan khawatir, aku pasti akan menanganinya," kata Sundong buru-buru. "Itu terserah kamu," Low Banghua berkata dan menutup telepon. Setelah Sundong menutup telepon,
jantungnya berdebar-debar, dengan keringat dingin di dahinya. Mengetahui bahwa dia telah menyebabkan malapetaka kali ini, hatinya panik. Alasan utamanya adalah karena dia mengetahui dari putranya bahwa Tuan Ho ini adalah Li Qianying. Penampilan bagus. Dan dia berani memarahi Li Qianying seperti itu barusan, ibunya lelah dan bengkok. "Kamu panggil, tangkap semuanya," teriak istrinya lagi dari belakang. "Tutup mulutmu untuk Lao Su." Sun Dong tiba-tiba berbalik dan menunjuk putranya dan mengutuk dengan marah. "Jika ada yang salah dengan Lao Su kali ini, aku akan membunuh pemberontak ini." Setelah berbicara, dia mengambil ponselnya dan berjalan keluar setelah mondar-mandir beberapa kali di koridor. Dia menghubungi nomor Li Qianjue. Dia tahu bahwa jika dia ingin Tuan He memaafkannya, dia hanya bisa melalui paman tertuanya. Ini telepon anak laki-laki tua ini lagi. Melihat bahwa itu adalah panggilan Sun Dong, Li Qiansuo sangat marah hingga menutup telepon, tetapi Sun Dong segera menelepon lagi. "Saudara Li, ambillah dan lihat apa lagi yang harus dia katakan." Lin Yu berkata dengan wajah tenang, "Aku akan memberitahunya sebentar lagi bahwa aku memprovokasi masalah ini, dan He Jiarong, aku secara alami akan bertanggung jawab untuk itu." "Tuan He, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini." Li Qianying buru-buru duduk di samping Lin Yu dan dengan lembut meraih lengannya. Li Qianhui menghela nafas, lalu menghubungkan telepon, menyalakan hands-free, dan berkata dengan dingin, "Kau tidak ada habisnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membalas dengan santai, keluarga Li saya tidak akan pernah cemberut." "Haha," Saoli masih marah. "Paman tahu ada yang tidak beres. Barusan paman bicara terlalu agresif. Mulut bau paman kadang tidak bisa menahan pintu." "Maafkan paman kali ini," kata Sun Dong datar. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya, jelas sangat terkejut. "Apa katamu?" Li Qianhui mengira dia salah dengar. "Lalu apa? Paman salah tahu, Qianjue, paman meminta maaf padamu dan Qianying, jangan kenal dengan paman, kupikir apa yang kamu katakan sekarang, apa anakku, kodok, baru saja. Bagaimana kebajikannya bisa ditandingi oleh sosok dewa seperti Nona Li? Hanya Tuan dia yang layak," kata Sun Dong sambil tersenyum. Li Qianying sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa dia bahkan meminta maaf, dan membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata terakhirnya, kebencian di hatinya tiba-tiba menghilang, bibirnya memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit pemalu, penuh kegembiraan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, dengan ekspresi aneh. "Apa yang dibicarakan Sun Dong, di mana dan di mana? Paman Sun, apakah kamu sengaja mengejek saudara-saudari kita, atau kamu mengatakan yang sebenarnya?" Li Qianjue tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung, bertanya-tanya apakah Sun Dong tulus. Dia baru saja selesai memarahi dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba apakah kamu lembut di telepon? "Benar. Tentu saja benar," Sun Dong berkata sambil tersenyum. "Qian Zuo, kelompokmu memberikan tanah, paman akan mengurusnya untukmu. Di masa depan, aku akan menggunakan tempat paman, beritahu aku." Li Qianjue sangat terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melirik Bu Cheng, bertanya-tanya di dalam hatinya, Bu Cheng ini benar-benar memiliki banyak energi. "Qian Zuo, mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah kamu memaafkan paman?" Sun Dong berkeringat dingin ketika dia berbicara. "Oh, karena paman Sun berkata begitu, maka aku tidak bisa bertahan, tapi kuharap di masa depan, paman Sun bisa memberi kami rasa hormat seminimal mungkin." Li Qianjue tahu bahwa musuh harus diselesaikan atau tidak, dan dia tidak harus bersikap tidak masuk akal. Li Sao benar-benar berpikiran luas. Sun Dong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong minta maaf untuk saya dan Tuan He, Anda dapat yakin. Anak saya tidak akan pernah mengganggu Nona Li lagi. Kalau tidak, dia bahkan jika saya memukuli anak saya sampai mati, saya tidak memiliki keluhan."
Sundong bersumpah untuk berjanji bahwa karena dia takut Lin Yu akan marah padanya, dia tidak berani berbicara dengan Lin Yu secara langsung. Minta maaf pada Tuan He. Li Qianjue melirik Lin Yu dengan curiga. Lin Yu sendiri tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung, menoleh dan melirik Bu Cheng. Mungkinkah Bu Cheng juga menyebutkan dirinya? Tapi kata-kata ini tidak benar, tidak ada yang salah dengan Li Qianying. Oke, tolong tanyakan pada putra bangsawanmu, dan biarkan dia lebih mengenal di masa depan. Li Qianzuo tidak menjelaskan, tetapi tersenyum dan menjawab kalimat yang salah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Jika adiknya benar-benar ada hubungannya dengan Tuan He, itu bagus. Dengan permintaan maaf Sundong, masalah ini bisa dianggap selesai. Setelah menutup telepon, Li Qianjue berdiri dan berjabat tangan dengan Bu Cheng, yang berada di samping Lin Yu, dan berkata dengan penuh syukur, "Kakak Bu, terima kasih kali ini." "Aku untuk Tuan He," kata Bu Cheng dingin. Li Qianjue sedikit malu, lalu menoleh dan menatap Lin Yu, kekagumannya pada Lin Yu bahkan lebih dalam. Orang yang cakap dan terhubung seperti itu rela tinggal bersama Lin Yu, menunjukkan kemampuan Lin Yu. Luar biasa. Sekarang tanahnya disetujui, kita bisa menghadiri makan malam hari ini lagi. Li Qianhui berkata dengan penuh semangat dengan senyum di wajahnya. Kakak Li, aku selalu merasa makan malam hari ini kurang tepat. Menurutmu, Wan Jia tidak bersamaan dengan keluargamu, bagaimana mungkin mengambil inisiatif untuk bekerja sama denganmu? Lin Yu berkata dengan ragu-ragu. Jiarong, kamu tidak mengerti ini. Hal semacam ini normal dalam bidang bisnis. Banyak musuh dapat melepaskan sementara keluhan mereka dan bekerja sama untuk keuntungan bersama. Li Qianhui tersenyum, menyipitkan mata, tentu saja, perkembangan masa depan bangunlah, siapapun yang bisa menelan siapapun bergantung pada caranya sendiri. Apakah benar-benar perlu pergi ke makan malam ini? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak apa-apa untuk memberitahu kami setelah mereka berdua membahasnya? Jiarong, jika aku tidak pergi, aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jadi aku tidak bisa tawar-menawar. Li Qianzu buru-buru berkata, dan dia mengerti kekhawatiran Lin Yu. Lagi pula, Lin Yu dan Wan Jia sedang liburan. Jika bukan karena dia tidak mengerti masalah medis, dia tidak akan meminta Lin Yu untuk pergi bersamanya. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Lin Yu mengangguk. Saat ini, di luar sudah hujan, dan dunia yang redup segera diselimuti oleh tirai hujan yang kabur. Di ruang kerja Chu Xilian berdiri di depan jendela melihat pemandangan hujan di luar, memegang secangkir teh panas di tangannya, dan dengan lembut menggenggam jari-jarinya di kaca. Ayah, apakah kamu memanggilku? Chu Yunxi tiba-tiba masuk dari luar. Apakah kalian semua siap? Chu Xilian berbalik dan menatap putranya. Keluarga Zhang mengatakan mereka semua siap. Chu Yunxi mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi suram. Selama Li Qianjue dan He Jiarong hadir, tidak akan ada jalan kembali. Yah, anak kedua dari keluarga Zhang relatif dapat diandalkan. Kudengar anak ini telah belajar banyak keterampilan di luar tahun-tahun ini. Chu Xilian mengangguk, dan kemudian mengingatkan, ngomong-ngomong, Anda ingat, masalah ini, keluarga Chu kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Anda pergi ke sana dan hanya berbicara tentang bisnis. Mengerti? Chu Yunxi mengangguk penuh semangat. Sepertinya kali ini, anak ini tidak bisa melarikan diri dengan sayap. Chu Xilian menyipitkan matanya dan menatap langit yang dipenuhi petir di luar. Ayah, saudara, apa yang kamu bicarakan? Suara gugup Chu Yunwei tiba-tiba datang dari luar pintu, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu bicarakan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.